pagi. Nah, semoga anak-anak semuanya sehat-sehat ya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Namun sebelumnya Ibu minta semuanya duduk sikap ya, dan kita akan memulai ibadah hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, terlebih dahulu kita memuji Tuhan dan bernyanyi lagu yang pertama Happy Yaya, dan yang kedua lagu Bapa Ku Datang Padamu. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, anak-anak semua yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa pembukaan. Sebelumnya tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus selalu menjaga kami hingga pagi ini. Tuhan Yesus, kami mau ibadah, berkatilah ibadah kami pagi ini dari awal sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita memuji nama Tuhan, kita bernyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami agar kami mendengarkan firman-Mu sehingga kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 27 hingga 28. Lukas 10 ayat 27 hingga 28 berbunyi demikian. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu.
dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita kita hari ini tentang kisah seorang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah anak-anak, di mana sudah mendengarkan firman Tuhan tadi? Nah hari ini Ibu Guru mau menyampaikan bahwa anak-anak semua juga harus belajar seperti orang Samaria yang selalu membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Anak-anak juga boleh membantu teman-temannya yang dalam kesusahan. Misalnya temannya pas jatuh, anak-anak boleh membantu temannya. Nah semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpuji nama Tuhan, amin. Nah, sebagai respon firman Tuhan, kita semuanya memuji nama Tuhan dengan bernyanyi lagu Kasih. Kasih
Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, Ibu minta tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami boleh menjadi anak yang rajin mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan, berkati kami dalam masa pertumbuhan, pendidikan, dan biarlah kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua dan juga ibu guru kami. Berikan kami semua kesehatan dan umur yang panjang. Tuhan Yesus, kami juga mau mengucapkan terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai saat ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih anak-anak karena sudah mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah kita hari ini dengan baik. Sampai jumpa di Kamis depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.